Hai semua, welcome to FAN, Fact About Nutrition. Teman-teman, tahu gak sih bagaimana proses pencernaan lemak sehingga dapat digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi? Yuk cari tahu proses pencernaan dan metabolisme lemak dalam video ini. Pencernaan lemak pertama kali terjadi di dalam mulut, di mana enzim lingualipase bersama saliva memecah lipid kompleks seperti trigliserida menjadi komponen sederhana. Selanjutnya, sebagian kecil trigliserida yang sudah diproses di mulut akan dilanjutkan ke dalam lambung. Lambung memproduksi enzim gastrik lipase untuk memecah trigliserida rantai pendek dan sedang menjadi komponen yang lebih sederhana. Selanjutnya, komponen yang sederhana masuk ke dalam usus. Pencernaan lemak di usus dibantu oleh garam empedu yang akan mengemulsikan lemak dan membentuk miselium. Enzim lipase pankreas memecah semua trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol tersebut akan diabsorpsi ke dalam epitel mukosa usus. Yang mana asam lemak dan gliserol yang sudah memasuki sel epitel usus akan direkombinasikan menjadi trigliserida. Trigliserida dan juga kolesterol yang sudah berada di sitoplasma sel epitel usus kemudian akan dikonversi menjadi kilomikron. Nah, selanjutnya, yuk kita simak proses transportasi lemak. Senyawa asam lemak hasil pencernaan akan ditransfer ke seluruh tubuh. Asam lemak rantai sedang dan pendek langsung ditransfer ke aliran darah oleh albumin. Sedangkan asam lemak rantai panjang akan ditransfer oleh kilomikron melalui pembuluh limfa. Kilomikron dalam pembuluh darah akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase. Kilomikron yang telah dihidrolisis akan menghasilkan kilomikron remnan. Lemak yang terdapat di dalam kilomikron remnan akan masuk ke hati dan diubah menjadi senyawa gliserol. Senyawa gliserol tersebut berpotensi untuk digunakan di dalam proses gluconeogenesis untuk menjadi glukosa. Gliserol yang tidak mengalami gluconeogenesis akan kembali diikat oleh senyawa pengangkut yang disebut dengan FLDL untuk menuju pembuluh darah. Senyawa gliserol nantinya juga akan kembali dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase. Hasil hidrolisis tersebut akan diikat oleh IDL dan kemudian senyawa lemak tersebut oleh LDL akan disebarkan atau disimpan di dalam jaringan-jaringan. Lalu apa yang terjadi ya jika terdapat kerusakan? Komponen lemak dari sel yang telah mengalami kerusakan tersebut akan diikat oleh senyawa yang disebut HDL untuk dikembalikan ke hati. Senyawa lemak yang sampai ke hati tersebut akan dirombak untuk digunakan sebagai bahan baku sintesis senyawa lemak di dalam tubuh. Kemudian ada yang namanya lipogenesis. Lipogenesis adalah suatu proses pembentukan lemak. Proses ini merupakan perubahan asetil-CoA menjadi trigliserida untuk kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Lipolisis. Lipolisis merupakan suatu proses penguraian lemak kompleks menjadi senyawa lemak yang lebih sederhana. Pada proses lipolisis membutuhkan enzim lipase yang dapat mengkatalis reaksi hidrolisis pada rangkaian 3 molekul asam lemak dengan molekul gliserol. Proses hidrolisis molekul trigliserida dikatalisir oleh 3 enzim lipase, yaitu yang pertama ada adiposa trigliserida lipase. Molekul trigliserida dihidrolisis menjadi diasil gliserol oleh adiposa trigliserida lipase yang melepaskan satu molekul asam lemak yang tidak diesterifikasi. Yang kedua yaitu lipase hormon sensitif. Diasil gliserol dihidrolisis menjadi monoasil gliserol oleh lipase sensitif hormon yang melepaskan molekul asam lemak non-esterifikasi lainnya. Terakhir ada lipase monoasil gliserol. Monoasil gliserol dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak non-esterifikasi oleh monoasil gliserol lipase dengan sepenuhnya menghidrolisis molekul trigliserida. Kemudian, molekul asam lemak bebas dan gliserol tersebut dilepaskan ke dalam darah. Berikut merupakan daftar referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton konten edukasi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar pengetahuanmu terus bertambah. Bye-bye!